Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan atau lagi ruang rindu, tapi ruang riung. Nah, sebelum memulai episode kali ini, kita segenap kru yang bertugas mengucapkan turut prihatin dan turut berduka cita untuk korban banjir bandang yang berada di Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Semoga korban yang terdampak dan ya semoga tidak ada korban jiwa. Ya walaupun memang ada korban hilang, semoga terselamatkan. Semuanya diberi ketabahan dan semoga lekas pulih kembali. Nah, kali ini kembali lagi dengan semangat kita di ruang tamu. Dalam menyambut tamu, kali ini kita kedatangan supporter legenda. Legenda Sukabumi. Legenda Supra berarti. Terus Motor karisma atau motor. legenda Kang Darwin. Oh Kang, salam corona. Salam corona. Salam Keren, anti salam corona. banyak. Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, makanya tiasa hadir jag-jag waringkas. Alhamdulillah. Semoga terbebas dari corona. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Kang, ngomongin bola. Nah, mungkin ngomongin supporter lah. Bola mah bulet. Bola mah bulet, Iya. bener. Tong diomong-ngomong deh nya, emang geus kitu. Ya, Nah, es bulet. sejak kapan suka sama sepak bola? Sejak zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Ya, sepak bola mah berenang bagi saya sudah menjadi perjalanan hidup. Karena dari sepak bola saya mengenal sebuah arti kehidupan, ukuratnya ngomongnya. Naon dah emangnya. Gara-gara Sukabumi TV saya jadi serius gitu ngomong. Biasanya sok heureuy. Biasanya nu apa saya gelo, alhamdulillah hari ini saya sedikit sadar ketika ketemu jeung Kang Sari tadi tuh. Adrian. Kang Adrian. Keren Kang Adrian. Ya, amin. Amin. Aminkeun heula we da eta mah. Sesuatu yang jadi doa itu belum terkabulkan gitu ya. Nah, Kang. Soalnya menyebut A na ganti ku A bisi kampanye pe ditu nya. Ah, bener. Nah, Kang. Ya, Ternyata sepak bola sudah jadi inilah awal hidup Akang lah ya, sampai sekarangnya bisa awalnya mah dibilang. tina cimani bapak Nah, saya. Cimani, maksudnya karir lah. Ya. Terus merambah ke karir gitu. Awal dari sepak bola. Nah, dari awal teh Akang resep ke tim mana? Tim lokal atau interlokal ya? Tim lokal heula lah. Lokal mah geus pasti PRSB lah. PRSB, Persib. 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 Ya bobotoh Persibnya. Ya, begitulah. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, sejak kapan Kang bisa Apal Persib, apal Persib teh? apal Persib saya apal dari kakek saya. Apal dari kakek. Dari kakek turun ke bapak, ku bapak dicekokan oge, nepi ka ayeuna turun ke anak saya oge gitu. Jadi Bagi saya mah Persib mah adalah sebuah budaya. sebuah budaya. Akhirnya dilestarikan dan turun temurun gitu. Yang saya rasakan Ya, saat ya, ya. ini gitu. Jadi mendarah daging lah. Darah daging gitu. Jadi budaya lah bagi saya Jadi mah. budaya. Kalau ngobrolin Persib itu ya Persib adalah budaya. Oke. Jadi seru juga ya ngobrol jeung anak teh. Asal ngobrol jeung bola we bingung. bener. Da bola mah bisa diajak kawan. Bener. Pan cek subasa ge bola adalah kawan kumaha tuh. Iya, tapi bingung sih sebasa mah eta. Kebetulan saya can pernah panggil jeung si sebasa. Kan mun panggil bisa dibejakeun, kawanna kos kumaha gitu. Kawan tapi tajongan wae. Naon eta kawan? Biasa saya nanyaan, ini ditanyaan segenap ditanyaan teh nya. Pae da. Nah, konon sih sesuka itu sama Persib teh. Nah, tadi teh karena adalah budaya. Jadi ketika budaya itu tiap poe melihat, mendengar, dan akhirnya jadi terbiasa. Ya terbiasa. Jadi ku biasa, jadi biasa gitu. Karesep we. Karena karesep itu kan teu bisa dipaksa. Ya. Teu bisa memaksakan, itu datang dari diri sendiri, keluar sorangan. Ya akhirnya jadi sebuah ketika tim ieu main saya teu nonton saya asa kumaha. Gitulah Kang. Jadi ya memang dari kecilnya gitu ya dekat jeung Zaman Persib lah. digandong gitu baheula asup ka stadion teh. Tapi ke akhirnya saya nu ngagandong gitu kan berputaran balik ngalaman hal seperti itu gitu. Tah, cenah Kakang teh mungkin akan diturunkan ke anaknya. Sudah diturunkan. Anak saya yang paling gede sudah mengalami atmosferna asup ke stadion. Keren. Nah, lamun misalkan walaupun non sih
emang dari dulunya anak Akang teh walaupun secara tidak sengaja dikenalkan ke Persib, misalkan anak Akang teh jadi fans nate sanes ka Persib, apakah menerima atau kumaha? Ya di sepak bola itu kan kita diajarkan kebebasan, diajarkan nu disebut sportivitas. Ketika pilihan berbedanya keun wae. Dan itu mah pilihan. Kecuali hal yang tidak baik ya baru kita sebagai orang tua kudu negur. Ketika beda pilihan atau beda seleranya wajar sih bagi saya mah. Dan cek saya tadi mungkin karena sebagai diawali saya tidak memperkenalkan, tapi karena sering melihat anak saya, bapak saya ke mana gitu. Nepi ka akhirnya, oh bapak saya itu nontonan we bolana eta. Akhirnya beneran dia sendiri karekam beneran ketika dari kecil, nepi ka akhirnya dia sendiri menjadi kritis ketika nonton si klub ieu. Da saya tuh pernah ngojok gitu ya, seperti bapak saya tuh pernah ngojok-ngojok, aki saya tuh pernah ngojok-ngojok. Semua mengalir begitu saja. Tapi ke akhirnya ya resep sorangan teh gitu. Termasuk ke anak saya pun seperti itu. Saya tuh pernah, kamu ketika besar atau ketika nanti resep ke sepak bola, kamu harus milih tim ini. Dibebaskan saja. Karena saya tadi di awal bahwa Persib bagi saya itu adalah sebuah budaya. Ya akhirnya membudaya gitu. Ketika anak saya resep ke Persib, ya saya tuh bisa nolak. Ataupun misalkan gitu. Dan alhamdulillah aku Allah dikaruniai anak saya resepnya ke Persib gitu. Jadi sauyunan lah. Sauyunan ya. Jadi mau nonton teh babarengan. Babarengan. Ya. Malah lebih tarik anak saya ya. Kalau ngekritik dibanding saya gitu. Semangatnya masih iyalah, masih luar biasa. Masih luar biasa. Nah, pertama kali nonton langsung Persib kapan kan? Seingat Akang lah. Final 8-4. Final 8-4. Jeung aki saya Senayan. Waktu itu lawan final Persib. Final Persib lawan Petrokimia Putra, buntu salah. Eta teh buntu salah Petrokimia Putra. Berkesan enggak, Kang? Tidak. Saya leutik keneh. Oh, leutik keneh. Tapi unik gitu. Dibawa ulun ke stadion, ningali jelema loba karena umur yang masih ngorak lah pada waktu itu. Ningali jelema loba teh kan cukup panik badannya. Tapi enjoy gitunya. Waktu saya dibawa bahwa emang asup ke stadion itu nyaman gitu. Asup ke stadion itu aman gitu. Mau mata kriwuh, mau mata kukumaha gitu. Sehingga ketika saya bawa anak saya waktu itu, anak saya bawa umur sekitar 6 atau 5 tahun. Saya gitu panik walaupun emang asup ke stadion itu hese itu. Sehingga orang asup ke supermallnya babari asupna gitu. Lapangan Pantona lega, walaupun stadionnya lapangan Pantona lega, tapi karena emang berdesak-desak, tapi udah nyaman mau asup orangnya asa sajongnya lah mau ulin budak ke stadion gitu. Nah itu kan mungkin beberapa orang malah mikir nate naon nonton bola sok ricuh gitu. Iya. Nah Akang menanggapi orang-orang yang kayak gitu atau menyikapinya kumaha? Bebas, dan dinamikanya mengbal mah. Sepak bola itu kan ada sebuah kebebasannya, tapi sebetulnya ada aturan di kebebasan itu. Ketika sepak bola itu rucu ya itu sudah menjadi budaya merenanya tadi deui walaupun pihak aparat keamanan ataupun setiap tim ataupun setiap kepala supporter sok ngawar-war ka pengikutna atawa ka supporterna tong riweuh tong rusuh jaga selalu keamanan. Ya kan ada oknum merenanya. Ada oknum pasti. Ada segelintiran orang nu gitu ya tidak hanya di dunia sepak bola lah. Di negara ge aya we geuning nu jadi nu ngacau teh gitu. Bagi saya mah itu mah dinamika ya. Tapi yang mudah-mudahan dinamika anggaplah dari 100% dan nu nyerusuna paling 20%. Sisa nama pecinta yang hayang damai lah. Karena sepak bola itu ya bagi saya balik lagi adalah sebuah hiburan yang aman gitu. Jangan ketika nonton sepak bola itu. Gitu. Karena di sepak bola kalau Kang Adrian mencermati atau mengamati sepak bola itu mengajarkan kita arti kehidupan. Edan. Filosofi nanya. Filosofi. Sepak bola itu mengajarkan sebuah filosofi kehidupan. Di 11 jelema itu kan ditunjukkan. Kalau kita emang saling berbagi, hasilnya kan tim itu bakal lebih indah lah mainnya. Nu disebut kekompakan teh. Lamun aya nu maruk cek orang Sunda teh mah katingali kan egois sorangan hayang katingali sorangan. Semua kehidupan sebetulnya teu kudu ngomongkeun lega. Ngomongkeun dina mengbal dina sepak bola ge katingali sebetulnya. Orang yang jujur katingali dina mengbal mah kitu nya. Nu teu jujur misalkan pelanggaran di dieu wasitna teu ningali geserkeun kan aya gitu.
rarasaan teu disiku mana pura-pura kasiku atau manehna nyiku pura-pura henteu. Ya sepak bola itu menunjukkan arti kehidupan nu nyaan cek saya gitu nya balik deui bisa anu ngagugat kayak bisa anu tersep. Paneta mah opini, Pak. Opini bagi saya itu sepak bola itu memperlihatkan arti kehidupan. Ngajarkeun orang diajar jujurnya hasilna kumaha, orang diajar berbagi hasilna kumaha, orang egoisnya hasilnya terlihatlah di lapangan membal itu. Karena ketika duduk di stadion, akan kan mata teh luas bisa ngalih ka ditu ka dieu gitu. Ribuan jelema dikumpulkeun dalamun punten partai politik mah kudu dibayaran baru. Hari ku membal kan urang nu maya datang ke stadion gitu. Jadi sepak bola itu luar biasa. Luar biasa ya. Jadi tong heureuy jeung mengbal mah. Mengbal itu muncul senior-senior saya, lancek-lancek saya. Sepak bola mah ada bahasa hate. Jadi ketika ngomong ku hate siga akang bogoh ka awewe cek batur eta awewe goreng keukeuh we akang mau bogoh. Nah, sebaliknya di sepak bola itu sama. Ketika berbicara bahasa sepak bola yang baik dan benar itu bahasa hate sepak bola itu. Orang resep ka tim eta cek batur anu. Nepi ka urang paribasana mengeluarkan rupiah, cacapean orang datang ke stadion terus tim yang kita dukung itu kalah. Ya itu dinamika. Perjalanan kan hidup itu tidak selalu bahagia dan walaupun ecek gubernur jangan lupa bahagia ada keukeuh we. Hirup mah kudu aya nu teu bahagia. Benar. Filosofinya mendalam. Tapi benar oge dah benar oge gitu. Benar. Nah, Akang sendiri pernah masuk ke pengurusan organisasi supporter nggak? Pernah halaman. Pernah di Viking ya? Ya. Viking. Di mana aja, Kang? Ya, bageula keur zaman ngora di Bandung, saya pernah jadi pengurus, pernah jadi salah satu nguruskeun kumaha sih arti sebuah supporter teh. Dan belajar organisasi saya di sana gitu. Sebelum saya pindah ke organisasi nu nyaan gitu. Dalam arti kata nyaan itu ada ART-na nu lengkap gitu. Bukannya Viking tidak ada ART, ada Viking juga, cuman organisasi yang emang tidak bergerak atas kepentingan yang lain gitu. Saya belajar banyak di Viking. Nah, saya sendiri kan belum pernah masuk. Tapi kalau dilihat kekompakannya, keloyalannya tuh sangat terlihat nggak dari ini? Ya kalau dari berbicara gitu. Viking, Kang, Viking itu ada pride itu adalah kehormatan. Ada loyal ya, pasti loyalnya terhadap Persib sangat luar biasa. Kehormatan dan loyal ketika dijaga otomatis ada sebuah totalitas nu keluar gitu. Ketika loyal total ya pasti ada kehormatan yang bakal dijaga gitu. Jadi intinya ketika berbicara Persib itu adalah jembatan silaturahmi. Saya bisa kenal jeung saha wae, saya bisa asup ke mana wae ku mengbal. Siap. Nah, selanjutnya akan kita kupas lebih dalam lagi, wes. Terus aja begitu. Rasana aing buah ya. Kupas aja terus. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.